Perkenalkan, nama saya Bernice Dewi Ruslan dari kelompok 6 dengan anggota lainnya yaitu Julia Bagus Nugroho dan Restu Jaya Bulolo. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpajakan dasar pada bab 6. Yang pertama ada hukum pajak. Hukum pajak adalah dasar hukum bagi pemerintah dalam memungut pajak yang berfungsi untuk melindungi pemerintah dan wajib pajak dari dampak hukum kebijakan pajak. Mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak merupakan bagian dari hukum publik, karena mengatur kewenangan negara dalam perpajakan. Selanjutnya, ada hubungan hukum pajak dengan hukum lain. Yang pertama, hubungan hukum pajak dengan hukum perdata. Beberapa istilah dan konsep dalam hukum pajak diambil dari hukum perdata. Jika undang-undang perpajakan tidak menjelaskan suatu hal, maka interpretasi dari hukum perdata dapat digunakan. Namun, undang-undang perpajakan tetap memiliki kedudukan utama dibanding hukum perdata. Selanjutnya, ada hubungan hukum pajak dengan hukum pidana. Hukum pajak memiliki unsur sanksi administrasi, dan sanksi pidana. Pelanggaran terhadap kewajiban pajak bisa dikenakan sanksi administratif atau pidana. Pemerintah memiliki peran dalam mengawasi kepatuhan terhadap hukum pajak. Fungsi hukum yang berhubungan dengan kebijakan perpajakan. Yang pertama, hukum sebagai a tool of social control. Hukum mengendalikan perilaku individu dalam lingkungan sosial berfungsi dalam: yang pertama, menilai tindakan pemerintah dalam pemungutan pajak. Yang kedua, menilai tindakan pegawai pajak dalam menjalankan regulasi. Yang ketiga, menilai kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya. Yang keempat, menentukan sanksi hukum bagi pelanggar pajak. Selanjutnya, ada hukum sebagai a tool of social engineering. Hukum dapat digunakan untuk mengubah kondisi sosial masyarakat menjadi lebih baik, berperan sebagai alat perubahan sosial atau pengembangan, atau agent of change atau agent of development. Hukum sebagai alat politik. Hukum adalah alat politik pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Ada hubungan erat antara hukum dan politik, seperti yang dijelaskan oleh L.B. Curzon. Di Indonesia, hukum dibuat oleh legislatif dan presiden, dan prosesnya adalah bagian dari politik. Hukum juga bisa dipakai sebagai alat untuk mewujudkan tujuan politik negara. Dasar hukum perpajakan di Indonesia. Yang pertama, hukum pajak dibuat untuk menciptakan keadilan serta ketertiban. Yang kedua, undang-undang pajak adalah produk hukum, jadi harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Yang ketiga, pemerintah menggunakan kebijakan pajak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari yang kurang mampu hingga yang maju. Yang keempat, proses pembuatan undang-undang pajak melibatkan DPR. Yang kelima, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2 yang menyatakan bahwa semua pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang. Yang keenam, rakyat melalui DPR punya hak untuk menentukan kebijakan pajak. Peraturan perpajakan. Negara hanya boleh memungut pajak jika ada dasar undang-undangnya. Pelaksanaan administrasi pajak juga harus sesuai dengan undang-undang. Peraturan pemerintah atau PP dibuat untuk menjelaskan lebih detail undang-undang. Menurut Hans Kelsen, Badan Eksekutif Pemerintah juga bisa membuat peraturan yang mengikat umum, tidak hanya badan legislatif saja. Dalam konteks hukum pajak, pemerintah memiliki kebebasan yang dikenal sebagai freie errormsan untuk mengambil tindakan atas inisiatif sendiri ketika menghadapi persoalan mendesak yang belum diatur oleh undang-undang. Kebebasan ini, seperti yang diungkapkan oleh Sejahran Basah, memungkinkan pemerintah untuk bertindak cepat dalam menyelesaikan masalah penting yang muncul tiba-tiba. Namun, tindakan yang diambil harus tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Selanjutnya kita akan membahas undang-undang perpajakan yang dihasilkan. Sejak akhir 1983, DPR RI telah mengesahkan banyak undang-undang perpajakan. Beberapa contoh undang-undang perpajakan yang disahkan diantaranya ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
Selanjutnya, pembagian hukum pajak. Hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal. Undang-undang pajak berisi aturan material dan formal. Hukum pajak material. Yang pertama, mengatur subjek, objek, dan tarif pajak harus jelas diatur dalam undang-undang. Contoh undang-undang pajak penghasilan, undang-undang PPN, dan undang-undang PBB. Lalu undang-undang pajak material itu ada undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai, undang-undang nomor 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya, kita akan membahas subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak adalah pihak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang. Subjek pajak penghasilan atau PPH dan subjek pajak pertambahan nilai PPN diatur dalam undang-undang yang berbeda. 1. Subjek pajak penghasilan atau PPH. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, objek pajak PPH meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, bentuk usaha tetap atau BUT yang perlakuan pajaknya sama dengan badan. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Perbedaan didasarkan pada tempat tinggal atau kedudukan. Selanjutnya ada subjek pajak. Yang A, subjek pajak dalam negeri. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan berniat tinggal di Indonesia dan lain-lain. Yang B, subjek pajak luar negeri, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan. Yang pertama, kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat diplomatik atau konsulat, dan orang-orang yang diperbantukan dengan syarat bukan WNI dan tidak menerima penghasilan di luar jabatan, serta negara memberikan perlakuan timbal balik. Yang ketiga, organisasi internasional dengan syarat. Yang keempat, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan pekerjaan dan lain-lain untuk mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya, pengusaha kena pajak atau PKP. Pengusaha kena pajak atau PKP merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP atau penyerahan jasa kena pajak atau JKP yang dikenai pajak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.